Tadi cukup jelas. Cukup, Pak. Ya, puji Tuhan. Salam sukacita bagi semua penonton YouTube dimanapun Anda berada. Kami senang sekali bisa hadir kembali pada malam hari ini untuk berbagi kasih sehingga kita semua bisa terus ada di dalam rencana Tuhan dan hidup di dalam berkat yang Tuhan sediakan bagi semua manusia. Dan puji Tuhan pada malam hari ini kami juga terus berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik dan kami juga berupaya untuk supaya sinyal ataupun perangkat-perangkat juga bisa berjalan dengan maksimal karena seringkali sinyal agak terganggu dan kita berdoa bersama-sama supaya pada malam hari ini tidak ada gangguan sinyal sehingga apa yang disampaikan bisa menjadi jelas dan bisa menjadi berkat, menjadi terang bagi banyak umat Tuhan. Dan pada malam hari ini kita menghadirkan seorang narasumber yaitu Pak Ali Umar. Beliau orang yang berasal dari Minangkabau, dari Padang, di mana dari kecil beliau ini di dalam didikan yang begitu kuat di dalam keagamaan, tetapi satu ketika beliau mengalami pergumulan di dalam iman untuk mencari kebenaran yang sejati. Dan bagaimana beliau bisa mempercayai Tuhan Yesus, nah itulah yang akan kami hadirkan pada malam hari ini. Dan saya akan sapa dulu Pak Ali Umar, dan kemudian Pak Ali Umar juga mungkin akan menyapa bagi saudara-saudara keluarga yang ada di Padang supaya membuktikan bahwa memang benar Pak Ali Umar adalah seorang yang berasal dari Padang, karena sebetulnya dari dialek, dari action, dari logatnya sudah kelihatan bahwa beliau memang adalah orang yang berasal dari Padang. Tapi kadang-kadang tuduhan atau fitnaan yang muncul di dalam komentar seolah-olah kami ini seringkali mengada-ngada atau memberikan keterangan yang tidak benar. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini Pak Ali Umar juga akan menyapa dengan menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah asal sehingga tidak ada satu penonton pun yang bisa menyangga atau mungkin bisa membantah atau mengatakan bahwa ini adalah sebuah kesaksian yang dibuat-buat atau sebuah kesaksian yang tidak benar. Baik teman-teman, saya sapa dulu ini Pak Ali Umar. Selamat malam Pak Ali. Selamat malam Pak Yusuf. Ya, gimana kabarnya Pak? Luar biasa, puji Tuhan, kabar saya baik. Oh ya, puji Tuhan. Pak Ali, Bapak mungkin bisa sapa dulu keluarga yang ada di Padang sana supaya juga ini menjadi satu pembuktian bagi penonton YouTube bahwa ini tidak ada rekayasa, memang benar-benar Bapak adalah seorang yang memang berasal dari Padang dan dididik di dalam keagamaan yang begitu ketat, yang begitu kental. Pak Ali Umar Caniago. Silakan Pak dengan menggunakan bahasa daerah supaya untuk meyakinkan penonton Pak bahwa Bapak berasal dari sana. Disapa dulu Pak keluarga yang ada di Padang. Silakan Pak Ali. Oke, terima kasih Pak Yusuf Manubulu. Ya. Saya kesempatan ini untuk silaturahmi melalui YouTube ini kepada keluarga saya di Padang. Saya mengaturkan kepala 10 jari untuk dunsana di Kampuang, khususnya kurang Padangkabau Sebarue dan kawan-kawan nalamo yang dapat suwo. Kini ambo dengan kesempatan nanadoko ambo mengucapkan terima kasih kepada Pak Yusuf Manubulu untuk kesempatan untuk menyapa dunsana adik kakak mama di Kampuang Padangkabau. Ambo kini di Jakarta, khususnya juga untuk Uni Kendali, Uni Iko Lambo Ali Umar, awak sa ayah tapi lamo ndak basuo. Ambo anak si Suntiang urang Pauah Patalangan, Kecamatan Sungai Limau. Jadi kalau mudah-mudahan atas kesempatan Nardoko
uni bisa mencari ambo, karena ambo lalamo ambo teraga aja uni, biarlah kesempatan ko ambo pergunakan supaya kita bisa bersuara. Kalau uni bisa mencari link ko YouTube ambo ko, silakan kirim komentar di bawahnya. Ambo akan menghubungi uni. Karena ambo lalamo saja kete ambo hanya waktu kete ambo dibawa abak kaingkin ke tempat uni, tetapi setelah itu ambo merantau ke Medan. Jadi awak ambo dah sampai ke tempat uni doh. Jadi kesempatan itu awak ambo mengaturkan salam taraga, salam rindu di sana kepadanya, khususnya kawan-kawan nalamo di Padang Kabau. Ikolah ambo Ali Umar, anak Sidagilo, tetapi oleh kemurahan Tuhan Yesus, ambo kinilah cegak. Ambo lah ndak usah ubek, ndak tergantung jauh ubek le. Ambo lah bisa talape dari ubek secara kedokteran, secara supranatural. Ambo ndak bisa sembuh, ndak bisa cegak. Tetapi hanya melalui Alkitab, firman Tuhan di dalam Yesus Kristus cegak. Ambo bisa mengaturkan salam kepada sanak sadonyo. Terima kasih. Semoga kita di dalam rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, kita bisa bersuara di alam, di darat, supaya ambo bisa pulang ke sana, ambo bisa bersuara jauh ini. Terima kasih Pak Yusuf atas kesempatan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali Umar. Pak Ali Umar ini nama lengkapnya adalah Ali Umar Caniago. Jadi teman-teman penonton YouTube sudah satu pembuktian yang tidak bisa dibantah bahwa memang Pak Ali Umar ini berasal dari Padang, asli suku Minangkabau. Dan ini adalah sesuatu yang yang sangat nyata dari dialek, dari aksennya sudah jelas. Jadi mungkin bagi keluarga yang tadi disampaikan oleh Pak Ali Umar, yang mana Pak Ali Umar dengan rindu ingin berjumpa bagi keluarga yang mungkin sudah lama tidak berjumpa. Jadi Anda mungkin bisa chat secara pribadi ke WA, nomor WA kami yang ditampilkan di deskripsi layar, ya, supaya nanti kami sampaikan kepada Pak Ali Umar, supaya nanti bisa keluarga yang sudah lama terpisah bisa terhubung kembali. Mungkin itu ya teman-teman dan juga keluarga yang ada di Padang. Jadi tolong nanti karena kalau di live chat Anda kasih komentar, takutnya itu karena ribuan yang masuk, jadi pada saat selesai live itu mungkin agak yang hadir atau yang termuat itu mungkin tidak terlalu banyak. Jadi kalau Anda kirim ke dalam kolom chat WhatsApp itu tetap akan terlihat dan itu bisa kami langsung teruskan kepada Pak Ali Umar, ya. Dan juga bagi penonton YouTube, teman-teman pendukung follower kami, ya, kalau misalnya Anda ingin memberi masukan, tolong jangan dikasih di kolom komentar di live chat, tapi boleh langsung ke nomor WhatsApp kami supaya kami bisa menjadi perhatian buat kami. Karena apa? Karena kalau di live chat itu kadang-kadang sampai ribuan, jadi kami kadang-kadang untuk mencarinya itu kan butuh waktu yang cukup lama, ya. Jadi kalau ada masukan, kami sangat menghargai, kami sangat berterima kasih, dan kami sangat peduli dengan dukungan Anda. Masukan silakan kirim langsung ke WhatsApp kami, ya. Di layar deskripsi kami cantumkan nomor WA kami. Oke, pada malam hari ini kita tidak akan berlama-lama lagi, karena saya percaya banyak umat Tuhan yang sudah begitu rindu untuk mendengarkan bagaimana Pak Ali Umar berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bahkan di dalam imannya yang begitu luar biasa, mempercayai Tuhan, dia sempat dianiaya. Bahkan kalau saya tidak salah juga dia sempat masuk penjara pada waktu itu. Nah, dengarkan sendiri apa yang akan disaksikan oleh Pak Ali Umar, dan kita sambut Pak Ali Umar di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan Pak Ali Umar untuk bagikan kesaksian Anda bagi semua penonton YouTube. Assalamualaikum untuk saudara-saudaraku yang Muslim. Salam alaihim untuk saudara-saudaraku yang Kristen. Saya mengucap syukur atas kesempatan ini, di mana saya boleh menyaksikan kemurahan Tuhan. Karena saya waktu di agama seberang, agama saya yang dulu, saya hanya ingin mengenal Tuhan. Tetapi apa yang saya alami, Tuhan menyatakan kebenarannya Dia kepada saya. Jadi apa yang saya cari di agama saya yang dulu, saya menemukannya justru di dalam Alkitab. Jawaban doa tentang apa yang ingin saya lakukan, apa yang ingin saya rindukan tentang Tuhan,
Tuhan menunjukkan bahwa Alkitab itu memang kekuatan Allah, kuasa Allah yang menyelamatkan. Itu terbukti dari hidup saya yang terikat karena kutuk, karena dosa, karena keluarga saya katanya keluarga terkutuk, sampai 7 turunan, ada kena guna-guna, ada yang mengatakan termakan sumpah, segala macam. Saya mencoba dalam agama saya, taubat nasuha, dan hidup sesuai dengan katanya obat saya Al-Quran. Saya coba lakukan, tetapi tidak mampu membebaskan saya dari kutuk, tidak mampu membebaskan saya dari belenggu ikatan dan sakit penyakit. Tetapi ketika ada seseorang yang memperkenalkan saya waktu itu seminar tahun 1985, tepatnya 7 Juni 1985, membangun manusia seutuhnya. Disitulah, di seminar itu saya mengalami kuasa Tuhan, jamahan Tuhan. Saya ingin sekali mendapatkan Lailatul Qadar, rahmat Tuhan, tetapi dalam seminar itu saya mengalami lebih dari Lailatul Qadar, lebih dari rahmat 1000 bulan, tetapi rahmat kekal, rahmat kasih Tuhan yang besar di dalam Yesus Kristus. Itu saya alami, dan saya mengalami di 1 Yohanes 5 ayat 20, anak Allah memberi pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar ada di dalam yang, yaitu di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang benar dan hidup yang kekal. Jadi saya berpikir dulu bahwa Kristen itu menyembah manusia, Kristen itu menyembah nabi. Saya pikir itulah keyakinan. Tetapi setelah saya belajar Alkitab, saya dapat ilham dari Tuhan. Ternyata Kristen itu menyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang menjadi juru selamat manusia. Dan saya butuh Mesias. Saya pikir dulu Muhammadlah Mesias. Tetapi setelah saya bertemu di Alkitab, Yesus itu Mesias. Dia juru selamat, dia Kristus yang diurapi untuk juru selamat manusia. Akhirnya saya mengalami kelepasan dan kuasa Tuhan bekerja. Tuhan membuktikan bahwa Injil itu adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan, termasuk saya. Saya tidak mampu diselamatkan oleh dokter, tidak mampu diselamatkan oleh orang pintar, tidak mampu diselamatkan oleh kiai, tetapi Yesus mampu menyelamatkan saya, bahkan menyembuhkan saya, menjadikan saya baru. Itulah yang saya alami. Karena itu saya mensyukuri, karena saya tidak mencari agama, tetapi saya mencari Tuhan, dan Tuhan menemukan saya dan memberi damai kepada saya, sehingga Dia lepaskan saya dari segala kutuk, dari sakit penyakit. Bahkan saya hari ini bisa berkeluarga dan tidak lagi perlu ke rumah sakit, dan saya bisa punya anak, punya istri, dan Tuhan menyertai saya dalam suka duka. Dalam kehidupan saya banyak ancaman, walau waktu saya meyakini ini, kakak saya tidak bisa terima, kalau saya pulang ke kampung saya akan dibunuh. Tetapi saya sudah bernazar waktu di Islam, walaupun saya harus menderita, walaupun saya harus mati, saya rela asalkan saya tahu kalau saya ditempatkan di tempat orang-orang sebelum saya yang telah diberi petunjuk oleh Tuhan. Dan Tuhan membuktikan kepada saya bahwa Dia mendengar doa, bahwa Dia menunjukkan jalan yang harus saya tempuh. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Dan apa yang saya rindukan tentang kebenaran, apa yang saya rindukan tentang ke surga. Saya berpikir tadi ke surga itu harus melalui titian Siratal Mustaqim, di bawahnya neraka. Saya mengukur diri saya pasti jatuh. Bagaimana caranya supaya tidak jatuh melalui titian Siratal Mustaqim itu? Satu-satunya jalan Tuhan menunjukkan kepada saya, ini loh jalan kebenaran itu. Kamu tidak perlu melalui titian Siratal Mustaqim itu, karena aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan supaya kamu bisa sampai ke surga. Jadi Yesus itulah jalannya, supaya kalau saya percaya kepada Dia, saya tidak binasa. Jadi saya percaya, saya membutuhkan Yesus, makanya itulah saya menerima Dia sebagai juru selamat saya, karena Dia memang Tuhan yang hadir dalam rupa manusia untuk menjadi manusia, supaya saya yang berdosa ini dibenarkan di dalam Dia, sehingga saya mengalami ciptaan baru, diberi Roh Kudus. Di agama saya yang dahulu, saya tidak bisa mengalami Roh Tuhan, tidak bisa menjadi ciptaan baru di dalam hidup saya, karena saya berusaha dengan usaha amal ibadah saya, berusaha kemampuan saya untuk bisa menjadi orang baik, menjadi orang benar.
tetapi itu tidak mampu mencapai Tuhan. Tetapi di dalam Yesus Tuhan mencapai saya, sehingga saya boleh mengenal Dia, bersekutu dengan Dia, dan boleh mengalami kasih-Nya, mengalami suasana surga, mengalami kehadiran Tuhan. Dan itulah kenapa saya berpindah dari agama saya dulu dan ke sekarang. Karena hanya di dalam Yesus damai surga itu saya alami, kuasa Tuhan itu saya alami. Makanya saya percaya Injil itu adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan saya. Itulah yang membuat saya menjadi pengikut Kristus. Karena Tuhan itu nyata. Karena Pak Mansa pernah berkata, kenapa kamu Kristen, Mar? Apa kamu dibayar pendeta? Katanya gitu. Saya bilang saya bukan Kristen karena dibayar pendeta. Tetapi saya Kristen karena Alkitab ini. Itu kan bukan firman Tuhan. Itu sudah campur tangan manusia, katanya gitu. Saya ingin setuju dengan paman, tetapi yang nggak bisa saya sangkal ialah saya mengalami kuasa Tuhan melalui Alkitab ini, bukan melalui kitab saya yang dulu. Saya sudah mencoba mengalami Tuhan melalui kitab saya yang dulu, tetapi tidak terbukti. Tetapi di dalam Alkitab, kuasa Tuhan nyata dalam hidup saya. Saya yang sudah tidak ada harapan, saya pernah ingin bunuh diri karena rasa sakit penyakit, terikat belenggu dosa, terikat kutuk. Walaupun saya menyangkal, tetapi kutuk itu tidak bisa lepas dari hidup saya. Hanya waktu saya mendengar Injil, waktu di balai sidang itu, saya mengalami kuasa Tuhan, jamahan Tuhan, dan saya dimerdekakan oleh firman Tuhan di dalam Yesus Kristus. Saya dimenangkan dan diberi pencerahan, sehingga saya bisa mengenal Tuhan itu. Karena roh Tuhanlah yang bisa menyatakan itu kepada saya, sehingga oleh roh Tuhan saya mengenal Tuhan. Jadi dengan pikiran saya, dengan pengetahuan saya tentang agama, saya tidak bisa mengalami Tuhan. Saya tidak bisa, walaupun saya mencoba menjadi orang alim, melakukan sholat, melakukan puasa, tetapi saya tidak bisa mengalami Tuhan. Tetapi di dalam Alkitab, di dalam Injil, melalui Yesus Kristus, saya mengalami kuasa Tuhan, dan penyertaan Tuhan, dan pimpinan Tuhan, dan roh Tuhan, dan roh kuasa Tuhan itu saya alami. Jadi itu yang membuat saya menjadi Kristen. Itu yang tidak bisa saya sangkal. Walaupun saya diancam mau dibunuh, saya diancam tidak boleh pulang kampung, saya tetap pulang. Saya kata kakak saya, kalau kamu pulang ke kampung, saya bunuh. Tetapi karena saya sudah bernazar, waktu saya di Islam, saya bernazar. Dan saya juga cinta sama ibu saya. Dan saya ingin kalau saya takut pulang kampung, berarti saya ingkar dengan nazar saya. Saya pernah bernazar rela mati. Akhirnya saya pulang kampung, tetapi Tuhan menunjukkan ke saya bahwa kalau hidup itu di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Walaupun kakak saya mengancam mau dibunuh, tetapi Tuhan punya acara ajaib untuk menolong saya. Sehingga melalui pas saya pulang waktu itu di kampung saya itu, sebenarnya di Sungai Limau itu, di Padang Kabau Sibaruwe itu, ke orang itu sebenarnya kalau ke pasar itu cuma seminggu sekali, karena saya tinggal di pedalaman, kampung saya di pegunungan, jadi ke pasar itu cuma seminggu sekali. Tetapi pasarnya di situ hari Akai itu hari Minggu. Jadi saya hari Rebu nyampe di kampung. Anehnya ibu saya mau pulang pas saya mau pulang, dia mau ke pasar, ketemu saya di tengah jalan. Dia bilang, wah, saya dengar kamu begini, gitu. Kata orang-orang, ibu saya karena saya pindah keyakinan merasa berdosa, ingin seperti dia juga terseret ke neraka, gitu. Jadi saya coba yakinkan ibu saya, karena apa? Di Islam juga ibu saya sudah menyerahkan saya mengaji, sudah menyerahkan saya ke ustadz. Itu sudah tanggung jawabnya sebagai seorang muslimah sudah dia lakukan. Sudah belikan saya Al-Quran, sudah belikan saya peci, sudah belikan saya kain sarung, sudah serahkan saya ke ustadz. Tetapi ibu, sekarang setelah saya dewasa, itu tanggung jawab saya di hadapan Tuhan. Ibu tidak akan masuk neraka gara-gara saya, ibu juga tidak akan masuk surga gara-gara saya. Begitulah secara hukum Islam, gitu. Jadi ibu saya dengan keterangan itu, ibu saya juga sedikit tenang. Kalau begitu, ya udah, kamu kemana, siapa yang bisa menerima kamu, nanti saya akan tuntun kamu, karena
saya punya 2 kakak perempuan. Kakak saya yang tua tidak ingin saya ke kampung. Tetapi kakak saya yang nomor 2 ingin saya diislamkan lagi gitu. Kamu bersedia enggak, Nemar? Saya bilang saya bersedia kalau memang keyakinan saya yang baru ini ada yang salah, ada yang lebih baik dari keyakinan saya yang sekarang ini, saya akan balik, saya bilang gitu. Tetapi apa yang saya cari, apa yang ingin saya temukan, saya mengalami di sini. Kalau di sini memang ada yang lebih baik lagi dari ini, silakan tunjukkan saya. Kalau ini salah, silakan dibuktikan di mana salahnya gitu. Karena saya mengalami kuasa Tuhan di sini. Nah, jadi mereka antara kakak saya berdua ini tidak sependapat. Satu ingin saya diusir, satu lagi ingin saya ditobatkan. Akhirnya antara kakak saya yang nomor 1 dengan nomor 2 masing-masing punya anak 7, ini punya anak 7. Akhirnya mau berselisih paham. Kebetulan paman saya juga ada polisi di situ. Dia bilang, udah kamu tinggalkan saja kampung ini daripada kamu terjadi pertumpahan darah karena satu tidak ada kesepakatan gitu. Akhirnya saya balik ke Jakarta lagi. Baru menemui adik saya, tetapi karena nggak ada itu, karena paman saya bilang kamu boleh pulang setahun apa 2 tahun, tapi tidak boleh lebih dari 24 jam. Kamu bisa menerima tidak gitu. Saya katakan kalau memang ibu saya masih menginginkan saya pulang, saya pasti akan pulang. Tapi kalau itu yang terbaik, saya pasti akan menerima gitu. Jadi kalau itu jalannya ya saya akan terima gitu. Akhirnya saya balik ke Jakarta karena kakak keluarga saya tidak mau menerima saya. Tetapi Tuhan tetap menyertai saya karena apa? Waktu saya sudah nyampe di kampung, kakak saya yang mengancam tadi mau dibunuh itu kakak saya satu nenek sudah datang rame-rame gitu, sudah mau membunuh saya. Tetapi ada seseorang dan kalau suami ponakan saya, kalau dia nonton ini, terima kasih Tuhan memakai Anda untuk saya. Jadi namanya Barimi, ya, karena dialah yang mengambil pedang. Dia bilang dia tancapkan di meja, langkahi dulu mayat saya, katanya gitu. Boleh ambil mayat karena ini dalam rumah saya soalnya, kecuali bukan di depan mata saya gitu. Jadi waktu saya mau dibunuh, ada saja orang yang membela, dan saya percaya itulah melalui dialah Tuhan nolong saya, sehingga saya kalau sampai sekarang saya hidup, saya sangat menghargai itu, karena hidup itu sendiri sangat saya hargai, karena mati saya sudah berkali-kali mengalami maut oleh sakit penyakit, saya mengalami hampir mati oleh saudara saya, kena keyakinan saya ini, saya juga hampir mati. Waktu saya di rumah saya didatangin oleh ormas TPI sama ormas Forum Betawi, saya juga hampir mati karena mau dimasak. Tetapi pada saat yang tepat ada seseorang yang sampai saat ini saya tidak tahu namanya, menelpon saya, kamu betul si Daud Ali Umar? Iya betul, saya bilang. Oh iya, tolong kasihkan ke pimpinannya gitu. Akhirnya telepon itu saya kasihkan ke pimpinan ormas itu. Akhirnya entah bicara apa karena dia berjarak dengan saya. Akhirnya pimpinannya itu tidak jadi membunuh saya karena waktu itu dia bilang udah tidak usah pakai matre, darah orang ini halal, udah selesaikan di sini saja gitu. Tetapi karena ada telepon itu, entah siapa itu saya kurang tahu. Akhirnya ormas itu membawa saya ke Polsek. Tetapi karena di Polsek itu nambah lagi yang datang, karena itu Polseknya di tempat polisi itu kecil. Akhirnya dari Polsek ada masa dari Forum Betawi Cengkareng datang ke Polsek itu. Akhirnya polisi mengambil kebijakan saya dilarikan ke Polres Lipi. Disitulah akhirnya saya ditahan dan akhirnya saya dijadikan tersangka. Akhirnya saya dihukum, dituntut 2 tahun, tetapi saya menjalani 1,5 tahun. Dan tetapi puji Tuhan sampai saat ini saya boleh ada, saya tahu kalau bukan karena Tuhan, saya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jadi saya bersyukur
Jadi Tuhan punya cara. Tuhan itu hidup, dia berkuasa. Manusia boleh merancangkan hal-hal yang buruk, tetapi Tuhan bisa merancangkan untuk kebaikan saya. Sehingga saya boleh mensyukuri segala sesuatu dalam hidup ini. Karena saya ingin mencari selamat, saya ingin mendapatkan Lailatul Qadar, tetapi Tuhan lebih dari apa yang saya doakan, Tuhan menjawab. Lebih dari Lailatul Qadar saya dapatkan dalam Yesus. Di dalam agama saya dulu saya tidak bertemu dengan Lailatul Qadar walaupun saya rindu. Tetapi di dalam Yesus saya bertemu dengan kasih Tuhan, dengan rahmat yang besar. Sehingga dia datang kepada milik kepunyaannya. Itulah Yohanes 1 pasal ayat 12. Dia datang kepada milik punya. Siapa yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah. Jadi di dalam Yesuslah saya bisa menjadi anak Tuhan. Di luar Yesus saya hanya sebagai hamba, bahkan saya menjadi hamba dosa karena tidak mampu menjadi hamba kebenaran. Tetapi di dalam Yesus sekarang saya bisa menjadi hamba kebenaran. Karena diberi kuasa, diberi otoritas oleh Roh Tuhan, saya boleh mampu menjadi pelaku firman Tuhan. Saya bisa mengalahkan keinginan-keinginan daging, seperti rokok, seperti nafsu zina, dan minum-minuman keras, segala keinginan-keinginan yang buruk, kepahitan, kebencian, semuanya itu bisa hancur dan saya dijadikan baru di dalam Yesus. Saya bisa memiliki kasih Tuhan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu hanya di dalam Yesus saya bisa berbuah seperti itu. Di luar Yesus saya tidak bisa melakukan, walaupun saya ingin jadi orang benar, jadi orang saleh, tetapi tidak mampu berbuat saleh. Hanya keinginan saja yang ada, tetapi kemampuannya tidak ada. Tetapi di dalam Yesus ada kemampuan kalau kita mau, kita dapat melakukan seperti yang Yesus lakukan. Itulah yang saya syukuri di dalam Yesus. Di luar Yesus saya tidak bisa melakukan itu. Jadi itulah kenapa saya jadi Kristen. Jadi bukan karena wanita, bukan karena dibayar pendeta, tetapi karena Yesus Kristus menjadi juru selamat saya, dia yang benar untuk saya yang tidak benar ini. Supaya di dalam dia saya jadi benar, menjadi ciptaan baru, dan bisa bersekutu dengan Tuhan. Itulah yang saya alami sekarang. Dan karena itu saya disuruh balik, bagaimana, saya bilang, kamu salah ini, kamu balik lagi, nanti kata orang-orang, kata teman-teman saya, kata saudara saya balik kemana? Karena saya waktu di agama saya dulu, saya ingin mencari Tuhan, dan sekarang saya bertemu Tuhan. Jadi saya mau balik kemana? Saya tidak cari agama. Kalau orang tuh bilang saya pindah agama, ya karena saya sekarang di dalam Kristus. Ya itu sudah disebut Kristen. Tetapi bagi saya agama Kristen pun tidak bisa menjamin saya. Tetapi Yesuslah yang bisa menjamin saya. Sehingga saya bisa meninggalkan semuanya, bisa saya rela kehilangan semuanya, tetapi saya mendapatkannya lebih baik. Karena saya mendapatkan hidup yang kekal di dalam Yesus. Saya mendapatkan jaminan di dalam Yesus. Saya mendapat kepastian. Saya pasti, kita yang dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Jadi saya tidak perlu lagi mengalami siksaan, walaupun itu sebentar. Karena di keyakinan saya dulu, selama saya masih di dalam Islam, walaupun saya jatuh dosa atau apa, saya akan disucikan di neraka, tetapi akhirnya masuk surga gitu. Tetapi di dalam Yesus, saya disucikan di dalam Yesus, dibenarkan di dalam Yesus, bahkan di dalam Roh Tuhan. Dan itulah yang membuat saya, kenapa saya ingin jadi pengikut Kristus, karena Yesus itu menjamin saya. Dia menjadikan saya baru. Dan di agama yang lain, di agama saya dulu itu tidak bisa saya alami. Jadi kenapa? Jadi untuk saudara-saudara orang Kampuang Ambo nan di Padang Kabau, kalau mencalia kesaksian Ambo ndak merasa pindah agama, tetapi Ambo mencari Tuhan, cara mengenal Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan lakukan ke Ambo? Tuhan melakukan, menyatakan bahwa dia bisa mendengar doa, ini bisa dialami, dan
Injil itu mempunyai kuasa, sehingga ambo secara roh, secara batin, ambo dipulihkan. Ambo tadi khususnya Azina, kalau Azina mencari ponakan ambo mencari, Azina kan tahu bahwa ambo dulu baube ke kiai orang Banten, Azina membawa ambo ke Ingkin, tetapi kan ambo tidak bisa cegah. Karena moto ambo ialah Bismillahi tawakkaltu alallahi la hawla wala quwata illa billah aliyul azim. Jadi kalau sesuatu itu dari Tuhan, datanglah. Jadi kalaupun kiai itu katanya inyo bisa memanggil roh Prabu Kian Santang, Prabu Siliwangi, tetapi ambo tidak percaya itu dari Tuhan. Karena itu roh-roh, bukanlah roh-roh dari Tuhan. Karena itu roh dari Prabu Kian Santang itu siapa? Itu pasti ubili dan mengaku-ngaku Prabu Siliwangi lah, Prabu Kian Santang lah. Jadi kalau ini memang dari Tuhan, tentu ini tidak bisa takluk oleh apapun juga. Tetapi buktinya satu ketika ya ini kiai itu pernah tabaka, ambo lah nama nyiramnya Jobungo. Karena ambo selalu ingin di dalam Tuhan. Nah, itu ambo tunjukan. Jadi pada dun sana ambo di kampung, kalau ambo tidak mencari agama, tetapi ambo mencari Tuhan. Tuhan membuktikan, Tuhan itu Tuhan yang bisa dikenal, Tuhan itu Tuhan yang kekal, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa dialami. Bukan setelah mati nanti kita bisa mengenal Tuhan. Buktinya Abraham mengenal Tuhan, walaupun tidak ada seorang yang bisa melihat Tuhan. Tetapi Tuhan bisa menyatakan dengan cara gaib. Dengan cara rohnya bisa dia bicara dalam diri kita. Karena hanya Tuhan lah bisa menyatakan siapa Tuhan kepada kita. Jadi awak itulah awak alami. Jadi uni ponakan-ponakan, kakak-kakak ambo, ambo walaupun uni kemanakan ambo tidak mau menerima ambo tetap sayang, ambo tetap mengaragoi, karena ambo mempunyai kasih di dalam Tuhan. Karena Yesus mengajarkan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Itulah yang ambo sinyal. Halo, Pak Ali, Pak Ali Umar. Ya, penonton YouTube mohon sabar sebentar ya. Ini sinyal lagi agak lemot. Jadi, halo. Ya, jadi suara dari Pak Ali Umar untuk saat ini sedang terputus, dan mungkin Pak Ali Umar kalau bisa dengar saya, tolong keluar dulu 1-2 detik, nanti masuk lagi ya Pak, karena sinyalnya lagi ini. Halo Pak Ali? Halo? 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 halo. Ya, maaf. Pak Ali, ya suaranya tadi sempat hilang Pak. Iya, maaf ya. Itu hilang, ya udah. Ya, jadi kalau misalnya nanti sambil jalan suaranya hilang, Bapak keluar dulu 1-2 detik, nanti masuk lagi ya Pak. Oke. Ya, soalnya sinyal biasanya begitu, tiba-tiba hilang suara gitu. Oke, itu yang Bapak masih ada yang mau ditambahkan sedikit kesaksiannya, karena kita akan masuk ke ruang interaktif, nanti bisa berdialog dengan para penonton YouTube. Masih ada yang Bapak mau tambahkan? Ya, yang saya ingin tambahkan ialah kalau kita mempunyai niat, kalau kita ingin sungguh-sungguh mengenal Tuhan, Tuhan punya cara untuk mengenalkan dirinya kepada kita. Contohnya saya tidak pernah mimpi untuk jadi orang Kristen, tetapi saya selalu rindu untuk bisa mengenal Tuhan. Jadi
Karena kerinduan itulah Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada saya. Sehingga walaupun melampaui akal dan pikiran saya, tidak mungkin saya karena begitu saya dulu meyakini Islam itu adalah agama Allah, agama yang diridhoi. Tetapi Yesus itulah juru selamat manusia. Sehingga saya bisa karena saya dulu keluar dari Islam itu ancamannya neraka jahanam. Tidak akan berbangkit dari neraka. Tetapi oleh kuasa Tuhan, saya ancaman itu bisa saya lewati. Ketakutan itu bisa saya lewati. Karena Tuhan menunjukkan yang lebih baik dari saya. Karena Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi untuk Uni, nampaknya awak ambo kiriman Alkitab, ambo pernah mengecehan, Uni, tolonglah jawab Uni, wa angko jadi Kristen. Ambo katakan, ini ikut karena Alkitab, kalau ambo Kristen. Nah. Jadi, karena dia di Al-Quran mengatakan, tidak adalah kebenaran pada orang itu, kecuali menurut Taurat dan Injil. Dan ikulah Taurat dan Injil itu Unia. Jadi, awak mengalami kuasa Tuhan di dalamnya. Jadi, kalau dikatakan orang bahwa Alkitab itu tidak asli, lah banyak campur tangan manusia, caranya kalau nan palsu itu kok disertai Tuhan. Nan dikatakan asli kok tidak ada kuasa Tuhan. Itu saja yang ingin awak sampaikan. Kalau memang kita awak dulu itu memang berkuasa, awak tidak perlu pindah agama nih. Tetapi awak Uni mencari awak dulu sakit Uni penakan awak lah cok mencibu mau ambo. Tetapi tidak mau cegah. Tidak bisa cegah. Karena kutuk dosa itu hanya Yesus yang bisa melepaskan. Karena Yesus itu telah menanggung kutuk manusia di kayu salib. Sehingga manusia yang terkutuk, manusia yang berdosa bisa dilepaskan. Karena dia sudah memakukannya di kayu salib. Dan itu ambo alami. Sehingga Yesus yang benar itu dan menjadi milik ambo. Ambo nan badoso, nan harus terkutuk. Akhirnya diambil alih oleh Yesus. Kini Yesus tersalib untuk ambo menjadi benar karena Yesus. Itulah yang dilakukan Yesus. Itulah Tuhan mengasihi manusia. Dia memberikan juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Dan itu nan ambo tarimo. Kecil ambo ke balik. Karena nan ambo cari itu, ambo mendapat. Jadi, kalau orang mencari keselamatan, orang mencari kepastian, pasti bersujo Tuhan. Dan anyum akan mengalami Yesus itulah Tuhan yang bisa menyatakan dirinya kepada manusia. Karena hanya di dalam Yesuslah kita bisa mengenal Tuhan, mengalami Tuhan. Dan itulah nawa alami. Karena itulah nawa sampai kini awak bisa menyubarang, bisa meninggalkan agama nalamu itu. Karena awak mengalami kuasa Tuhan. Jadi untuk uang kampung ambo, hidup kon cuma sabanta, hidup kon sementara, awak hanya menumpang saja di dunia kok. Tetapi hidup di sarugo atau di neraka itu pasti itulah hidup nan sabananya. Dan itu nan awak cari. Awak ingin mempunyai hidup yang kekal, nan abadi bersama Tuhan. Dan itu nan awak dapat. Jadi awak mendapatkan hidup kekal di dalam Yesus. Hanya di dalam Yesus awak mendapat. Kalau ada memang di dalam lain, di dalam agama atau di dalam amal pahala bisa hidup kekal itu, kepastian itu bisa diraih ya cibola. Tetapi awak hanya bisa menemukan kepastian itu hanya di dalam Yesus Kristus. Jadi biarlah kita selama hidup itu bisa mencari apa yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan sudah menyediakan kebenaran. Tuhan sudah menyediakan Mesias. Tuhan sudah menyediakan juru selamat. Tinggal tergantung awak mau menerimanya atau tidak. Dan ambo mau menerima itu. Dan ambo mau meraih itu. Karena Tuhan telah menyediakan di dalam Yesus Kristus segala kasih, segala kemurahan Tuhan bisa diraih. Ya itulah. Ya, puji Tuhan. Ya. Masih ada yang mau ditambahkan lagi Pak? Apa nanti kita masuk ke ruang interaksi aja?
Iya, oke. Kalau saya pikir ya segitulah apa ya. Ya, Ya, kenapa saya rela meninggalkan keyakinan saya dulu? Karena saya mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa, yang lebih berharga. Walaupun hmm. secara pikiran tidak mungkin saya bisa menyeberang ke agama Kristen. Karena Hmm. di Islam orang menyeberang keluar dari Islam ancamannya adalah neraka jahanam. Hmm. Tetapi Yesus lebih besar dari itu, kasihnya lebih besar karena di dalam Yesuslah saya bisa keluar dari neraka jahanam pasti yang pastinya. Amin. Ya. Baik Pak Ali Umar, mungkin untuk sedikit lebih meyakinkan, Bapak mungkin bisa baca 1-2 ayat Al-Quran supaya kesaksian ini tidak dianggap sebagai rekayasa, seolah-olah kita menampilkan orang yang tidak berlatar belakang Muslim, tapi kita hadirkan seolah-olah dari Muslim gitu loh Pak. Jadi Bapak mungkin bisa baca 1-2 ayat Al-Quran, Oh supaya ya, ini lebih memperjelas gitu ya Pak kepada penonton bahwa ini tidak ada rekayasa sama sekali. Bapak memang benar-benar dari Muslim, dari agama Islam, dan Bapak bisa ngaji dan tahu ayat Al-Quran gitu. Silakan Pak, 1-2 ayat saja Pak untuk meyakinkan penonton YouTube gitu. oh ya, oke. Karena di Islam ada ayat-ayat pendek yang kita setiap hari baca. Itu biasanya di luar kepala. Walaupun saya sudah lama tidak baca, tetapi karena ini surat itu entah untuk sholat, untuk apa pasti kita baca. Salah satunya ya surat An-Nas, misalnya Kuluzu berabin nas, malikin nas, ilahin nas, min sari waswasikan nas, minal alazi waswisu fi sidurin nas, minal jinnati wan nas. Salah satunya surat Ikhlas. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya itu pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi itu pasti dia di luar kepala masih bisa diingat beberapa ayat. Baik, baik.